berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Dinamika Jawa Timur. Untuk pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, tema kita adalah menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker, atau orang juga biasa menyebutnya dengan Omnibus Law. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur ini tentunya bisa Anda simak di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Mardika Kota Blitar, Radio Suara Jombang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Kanjuruhan Malang, Praja Angkasa Trenggalek, Ralita Pamekasan, Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, dan Radio Remaja Klasik Radio Malang. Tentunya nanti Anda bisa ada peluang untuk bergabung, bertanya-tanya dengan narasumber seputar tema kita, yaitu menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti ada dua narasumber yang hadir untuk memberikan masukannya dan juga diskusi seputar menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yakni ada Dr. Sukowidodo MSc, beliau adalah pengamat komunikasi, Ketua Pusat Informasi dan Humas dari Universitas Airlangga. Kemudian juga ada Dr. Himawan Estu Bagio SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Nanti Anda bisa bertanya ya di SMS atau WA kami di 0821 3264 109, 0821 3264 109. Atau juga Anda bisa menyimak siarannya secara visual melalui channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sekali lagi di LPPL Suara Sidoarjo. Baik, sahabat, sepertinya sudah ada beberapa narasumber yang sudah bergabung. Sepertinya dengan Pak Suko masih belum join. Kelihatannya ini sudah tersambung dengan Pak Himawan Estu Bagio. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Himawan. Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Himawan. Masih belum muncul suaranya ini. Halo, selamat pagi Pak Himawan. Belum terdengar suaranya. Pak Himawan mungkin bisa dibantu dari sana untuk di-unmute dulu untuk Zoom-nya agar kami bisa mendengar suara Anda. Saya coba lagi ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Himawan. Baik, ya sepertinya masih ada kendala audio dengan komunikasi dengan Dr. Himawan Estu Bagio SHMH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Baik, nanti akan kami coba kembali untuk menghubungi Pak Himawan dan juga Pak Sukowidodo. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis.
Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya kita masih dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana seperti kita ketahui Undang-Undang Cipta Kerja ini telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian juga untuk meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Tapi di sisi lain, banyak kekhawatiran juga yang mengatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Terkait dengan hal ini, saya coba kembali untuk menyapa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Himawan Estu Bagio SHMH. Assalamualaikum Pak Himawan, selamat pagi. Halo Pak Im. Ya baik sahabat, sepertinya kita masih terus berusaha untuk bisa tergabung secara audio. Kalau visual ini saya sudah mendapat gambar dari Pak Himawan Estu Bagio ya, tapi untuk audionya sedikit ada kendala.
Jadi nanti kita akan bertanya ke beliau, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, seputar hal-hal yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dan impact atau dampaknya terhadap pekerja. Karena kita tahu bahwasannya di Undang-Undang Cipta Kerja ini beberapa waktu terakhir yang paling getol melakukan unjuk rasa, demonstrasi adalah para buruh atau pekerja. Ada beberapa hal yang mereka soroti, diantaranya tentang PHK, pesangon, waktu libur, dan sebagainya. Sepertinya sudah tersambung secara audio dengan Pak Himawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Himawan. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Ya, apa kabar ini Pak? Sehat? Sehat, kabar baik. Alhamdulillah, ini kelihatannya lagi di kantor Disnaker Trans di Duku Menanggal kalau tidak salah ya Pak ya? Iya Mas, iya. JNJ. Kalau saya secara pribadi ini sudah familiar dengan Pak Himawan ini karena beberapa puluh tahun sebelumnya Pak Himawan juga adalah dosen yang mengajar soal hukum perburuan khususnya di beberapa perguruan tinggi swasta dan juga di UNER kalau tidak salah. Ini untuk dosennya sudah pensiun dulu gitu Pak ya? Dosen tetap, dosen tetap. tapi tidak langgar karena memang waktu tidak mungkin dan sudah harus berada di luar institusi pendidikan. Tapi kalau ngajar masih Mas. Baik, waduh, sukses ini, luar biasa kesibukannya ini. Baik, Pak Himawan, kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja atau ada yang mengatakan Omnibus Law atau ada juga istilah yang mengatakan Undang-Undang Sapu Jagat. Ini sepanjang yang saya ketahui, undang-undang ini kan ada banyak kumpulan undang-undang yang lain, kurang lebih ada 80 yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan yang paling banyak disoroti adalah soal kepentingan antara pekerja dan juga pengusaha. Dan beberapa waktu lalu kita tahu bahwasanya ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR RI, banyak penolakan atau sorotan keras yang khususnya digulirkan oleh para buruh ya. Kalau kita melihat untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, apakah ini secara otomatis akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak berlaku lagi atau bagaimana Pak Himawan? Terima kasih Mas. Jadi pertama kita memang di dunia pendidikan hukum sendiri tergagap-gagap dengan Omnibus Law ya, karena metode pembentukan dan perubahan undang-undang dengan Omnibus Law ini belum pernah ada di kepala teoritisi Indonesia, belum pernah diajarkan dalam sistem hukum kita, belum pernah ada yang secara konseptual belajar betul tentang model Omnibus Law dalam pembentukan dan perubahan undang-undang. Ini ada di berbagai negara maju, di Selandia Baru, di Amerika, di Inggris, di Eropa ada. Mereka dulu juga sama, ketika ada proses-proses perubahan undang-undang yang harus dilakukan secara radikal, mereka melakukan Omnibus Law tanpa punya regulasi awal. Nah, setelah kemudian melakukan praktek, baru regulasinya diubah. Ini supaya kita sama-sama fair menilai itu. Nah, ketika Omnibus ini digulirkan tahun 2019 oleh Pak Presiden dalam berbagai pidato sebelumnya, saat beliau dilantik, saat beliau menyampaikan pandangan-pandangan bahwa ada problem hambatan dalam soal-soal hubungan internasional kita, khususnya dalam investasi, dalam perdagangan, dalam hubungan, sebenarnya yang kemudian dipikirkan bahwa ada banyak sistem perizinan yang mengalami hambatan di undang-undang yang lama. Dengan merubah hanya satu undang-undang, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kemudian dibuatlah tim itu. Nah, di antara sekian ini memang kemudian yang konstituennya paling banyak itu adalah undang-undang perburuan. Jadi Undang-Undang Nomor 13 2003 itu konstituennya paling banyak, Mas. Iya betul. Nah,
Jadi kalau penjenengan menot, memberi catatan ini yang paling, bukan karena yang paling, karena konstituennya yang paling banyak, sehingga responnya pasti reaktifnya sangat tegas gitu. Tapi sebenarnya konstituen yang lain juga banyak mengenai investasi yang berkaitan dengan kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang harus dijaga konservasinya dan yang lain. Nah, mereka itu juga akan mengalami akibat ini kalau kemudian tidak dijaga dengan baik. Jadi, mereka juga konstituen, tapi mereka nggak bisa bersuara gitu, nggak bisa berdemo gitu. Nah, sementara yang undang-undang ini. Nah, kalau penjelasan bertanya dikaitkan dengan undang-undang nomor 13, Omnibus Law ini hanya mengcapture, mengubah beberapa pasal saja gitu. Jadi kalau mau ditanyakan, ini memang pertanyaan yang banyak diajukan oleh penstudi hukum. Ya, apakah dengan Undang-Undang 13 2003 tidak berlaku? Masih. Jadi undang-undang itu yang diambil hanya sebagian yang berhubungan dengan beberapa hal yang diubah di Omnibus Law ini. Jadi hampir semua undang-undang yang diambil itu juga itu saja yang diambil, karena hal-hal itulah yang kemudian dipandang oleh perancang Omnibus Law perlu disinergikan dari 87 sekian undang-undang itu. Jadi pasal-pasal itu yang kemudian alih-alih kemudian mengurangi kewenangan sebenarnya dinas-dinas teknis lainnya gitu, yang kemudian disatukan di Undang-Undang Omnibus Law. Jadi kalau pertanyaannya itu, maka jawabannya tegas, Undang-Undang 12 2003 masih berlaku. Baik, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini masih berlaku, tapi ada beberapa pasal yang akhirnya tidak berlaku karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti ini berarti mekanismenya, Pak Im. Ya. Jadi ada asas namanya lex posterior derogat legi priori gitu. Ya. Baik, Pak Im, di line telepon juga sudah tersambung dengan Pak Dr. Suko Widodo, MSI, pengamat komunikasi politik dan juga Ketua Pusat Informasi dan Humas UNER. Saya sapa dulu Pak Suko, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Suko. Salam Mas Panji. Top Pak Suko, top. Selamat pagi Pak Suko. Ini sama-sama dari UNER ini, jadi sudah saling mengenal satu sama lain ini. Ya, itu jagonya juragan Mas Kim ini keluar ya. Iya. Baik, Pak Suko, ini kita tahu bahwasannya beberapa waktu lalu ketika dilantik untuk periode yang kedua, Presiden Joko Widodo kan pernah menyampaikan bahwasannya ada satu keinginan dalam pemerintahannya itu menciptakan sebuah legalitas formal begitu ya. Bahwasannya ada kemudahan dalam soal perizinan dan juga dalam soal hal-hal yang lain. Kemudian di beberapa waktu lalu juga tepatnya di tanggal 7 Oktober 2020, saya masih ingat ketika beliau menyampaikan pernyataannya di Istana Bogor bahwasannya ketika ramai soal Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan investasi dan juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain kita tahu bahwasannya unjuk rasa, kemudian penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup banyak di beberapa daerah dan juga di ibu kota. Kalau Pak Suko melihat apakah ini ada misinformasi atau kurangnya sosialisasi atau bagaimana nih Pak Suko? Dalam kehidupan itu kan tidak cukup dengan niat baik, niat baik saja untuk melakukan sesuatu, tapi ada cara yang harus ditempuh. Saya belajar tentang bagaimana saya mencontohkan mungkin Mas Wadi tentang keluarga berencana, program keluarga berencana yang tahun 70-an awal itu dicanangkan dengan alasan karena agar kesejahteraan orang itu dengan pengetahuan baru itu jangan banyak anak misalnya, atau penjarangan anak itu demi kesehatan si anak, generasi terus dan kualitas ibunya. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa diterima dengan baik di masyarakat. Nah, mereplikasi itu sebetulnya niat baik terhadap Undang-Undang Omnibus Law itu saya nggak terlalu ahli lah. Tetapi kira-kira niat baik itu kan tidak cukup dengan cara-cara yang begitu singkat ketika ketika tidak ada proses-proses komunikasi publik dengan baik. Nah, kalau teorinya Mas Himawan itu kan istilahnya kan
calon korban harus diajak bicara. Ini menjadi penting karena komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi ada informasi exchange ya, tukar menukar sampai kemudian terjadi kesepakatan. Nah, proses-proses itulah yang tidak ditempuh dengan baik oleh kebijakan di dalam melaksanakan undang-undang Omnibus Law itu. Pak Jokowi tentu niatnya baik, pasti Presiden tidak mungkin akan menentalkan, tapi proses-proses untuk menuju memahamkan kepada publik dalam hukum komunikasi itu kan ada prosesnya, Mas. Jadi misalnya audible harus didengarkan dulu, terus kemudian jelas, kemudian ada transparan. Hukum komunikasi itu tidak dijalani dengan baik, maka yang terjadi sengkarut seperti sekarang ini gitu. Nah, akhirnya kemudian undang-undang itu bukan pada persoalan substansi, ya iyalah itu, tetapi kemudian soal prosedur yang menjadi dibicarakan, jadi agak bergeser gitu loh. Ya bukan dalam hukum internasional kan tentu kita harus mulai berinteraksi. Kalau misalnya mulai Pak Harto dulu ada istilahnya APEC, ada MEA yang terbaru, dan hukum internasional yang mengikat yang tidak mungkin Indonesia akan hidup sendirian gitu loh, Mas. Jadi ini proses akumulasi panjang yang saya kira dalam pandangan saya bahwa problem komunikasi publik menjadi urgensi dalam penanganan undang-undang ini. Iya. Kalau menurut Pak Suko untuk penerapan dari Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, momentumnya sudah tepat atau mungkin kita sebenarnya masih butuh waktu beberapa lama lagi nih, Pak? Ya, kalau kondisi seperti ini pasti harus ada proses penjelasan kepada publik ya, proses komunikasi atau mereka menyebut sosialisasi. Tapi bertemu itu menjadi penting ya, bertemu dengan orang dan menjelaskan dalam ruang-ruang yang lebih luas gitu loh. Public spare, ruang publik untuk mendiskursuskan materi ini kan belum tuntas gitu loh, sehingga posisinya jadi demikian gitu loh. Akhirnya terseret pada politik, pada macam-macam gitu loh. Jadi clarity, kejelasan terhadap konten isi undang-undang itu menjadi kabur, atau ada yang belum selesai yang harus diselesaikan dulu sebelum kemudian dilaksanakan. Baik, ya sahabat pendengar di mana saja Anda berada, masih di program Dinamika Jawa Timur. Tema kita adalah menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan dua narasumber. Ada Dr. Suko Widodo MSI, pengamat komunikasi politik dari UNER, dan juga ada Pak Dr. Himawan Estubagio SHMH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Saya kembali ke Pak Himawan. Pak Him, kalau dari apa yang disampaikan di awal tadi bahwasanya memang banyak kepentingan sih memang yang diakomodasi dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi yang paling banyak konstituennya ini kan para buruh begitu ya. Sehingga ketika itu disahkan menjadi undang-undang, akhirnya buruh itu banyak ada yang pro, ada juga yang kontra. Sebenarnya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri ada hal-hal apa saja yang mungkin perlu diinfokan ke masyarakat ini juga terkait kalau kita korelasikan dengan kepentingan para buruh atau para pekerja, karena informasi yang banyak beredar di media sosial itu kan simpang siur ya. Ada pesangon yang dapat, ada pesangon yang nggak dapat, kemudian libur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 yang dikurangi dan sebagainya. Monggo Mbak Im. Ya, jadi setidaknya ada 8 hal Mas yang menjadi pendalaman kita bersama. Jadi pertama itu soal upah. Jadi yang paling penting buat pekerja itu upah, kemudian waktu kerja atau istirahat atau cuti, kemudian PHK, pesangon, dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kalau putus kerja, 3 itu. Nah, tapi di 5 yang lain itu ada tenaga kerja, kemudian alih daya atau outsourcing, kemudian ada pekerjaan waktu tertentu,
kemudian perizinan dan pengenaan sanksi. Itu ada 8 hal, Mas. Nah, kita memang ini kan semua masih asumsi-asumsi kan. Jadi mestinya memang ada simulasi yang harus disampaikan panjang tentang ini. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Sukodu, memang masih perlu waktu untuk sama-sama paham. Nah, kebetulan memang kondisinya itu banyak di awal Februari 2019 rancangan ini kan memang sudah masuk ke DPR. Nah, proses komunikasi yang kemudian biasanya sangat intens dan bisa terbuka itu sulit dilakukan karena kemudian pembahasannya kan tentu kalau mau ikut harus daring. Nah, kalau daring kan ya kepesertaannya menjadi sedikit, keterwakilannya aspirasi menjadi tidak bisa terbuka secara penuh. Namun kelihatannya inilah yang kemudian menjadi jadwal sudah ditetapkan sehingga proses berlanjut. Nah, saya ingin mengupas satu persatu. Sekarang yang paling banyak itu kan bicara mengenai upah. Nah, kalau kita bicara mengenai upah, ya upah ini kan sebenarnya kalau di dalam teori hubungan kerja, upah itu adalah bagaimana para pihak mensepakati, mestinya begitu cara pandangnya. Nah selama ini kemudian cara pengupahan di Indonesia ini kan diintervensi dengan menggunakan regulasi. Jadi pemerintah hadir untuk memberi balancing. Dan selama ini menurut saya luar biasa. Hingga pengusaha itu harus ikut apa yang disebut upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten. Dan itu intervensi dari pemerintah luar biasa. Nah, dalam konteks upah ini, saya kira formulanya tetap masih ada, upah provinsi juga ada, upah kabupaten masih tetap ada. Nah, yang belum dirumuskan hari ini adalah cara menetapkan upah. Itu yang kemudian selama ini kan kita menggunakan PP 78 2015. Nah, dengan PP 78 2015 itu standarnya jelas, pertumbuhan dan inflasi. Nah, kalau hari ini kita menggunakan pertumbuhan dan inflasi, Mas, ya tahun depan turun upah itu, dan itu nggak mungkin. Maka kita sedang menunggu persoalan upah. Jadi menurut saya sebaiknya kita sama-sama mencari solusi gitu. Jadi upah masih tetap. Kemudian intervensinya pemerintah juga masih ada, di regulasi yang baru juga ada. Itu artinya membuat balancing. Yeah. Balancing itu dikaitkan dengan kondisi real. Ini upah dulu deh yang banyak. Kemudian yang kedua itu kan PHK dan pesangon. Menurut saya syarat PHK masih tetap, dan putusan MK juga kaitan PHK masih tetap. Nah, kompensasi PHK ini yang kemudian akan diatur di dalam peraturan pemerintah yang ini yang harus kita kawal. Nah, karena apa? Karena tetap itu semua. Nah, besaran-besaran itulah yang kemudian kemarin dianggap mengalami penurunan gitu. Tapi kemudian saya melihat pemerintah mempunyai niatan yang bagus. Karena selama proses PHK itu selama 6 bulan, itu nanti gaji disupport atau ditalangi oleh pemerintah dulu selama proses. Nah, setelah itu baru ditetapkan. Nah, problem-problem PHK ini ada dua, Mas. Problem kemampuan perusahaan dan problem keputusan peradilan. Jadi dalam praktek tidak bisa ansih pasal-pasal dalam undang-undang itu kemudian sekian kali pasti diputus diberikan sekian kali. Dalam praktek selama ini negotiable mengenai pesangon itu. Selama saya jadi Kadisnaker 2 tahun, hampir semua persoalan PHK itu negotiable. Dan ya ada yang sekian kali, ada yang sekian kali, tetapi itu semua negotiable. Apalagi kalau kemudian itu masuk ke peradilan hubungan industrial, maka majelis hakim akan melihat kemampuan. Misal begini, PHK karena pabrik itu pilot, pabrik itu tutup karena memang sudah tidak mampu. Itu bisa-bisa dapat pesangonnya kecil sekali. Tapi kalau PHK memang duitnya itu cukup, ya pesangonnya menjadi cukup. Maka majelis hakim yang mulia lah yang memutus sebenarnya besaran-besaran itu. Jadi regulasi di undang-undang ini adalah standar minimum standar gitu. Dan
kemudian dalam implementasi sebenarnya semua bergantung pada situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya ini yang harus kita lihat secara cermat. Jadi saya berharap bahwa kita sama-sama mencermati. Jadi kalau pikiran kita ini kemudian bisa ngadem atau mandep gitu, ya kita bisa melihat in practical kemudian seperti itu situasinya. Jadi ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga misalnya soal cuti dan istirahat tetap masih ada dan masih tetap juga dibayar dalam, apalagi cuti-cuti kaitannya dengan hak-hak natural right, misalnya haid, melahirkan, masih ada. Nggak mungkin lah undang-undang kita akan menghapus itu. Kita akan diselesaikan di dunia HAM begitu ya. Jadi mungkin memang Mas, mari komunikasi. Sekali lagi saya setuju dengan Pak Suko deh. Apa yang disampaikan Pak Suko luar biasa. Ya mestinya inilah yang harus menjadi bagian dari cara kita. Tapi saya terima kasih hari ini berbincang juga bisa menyampaikan. Mudah-mudahan yang mendengar juga mandep, mengendap gitu loh cara memahaminya. Jadi emosionalnya ditahan dulu gitu ya. Itu caranya ya. Thank you Mas, itu dulu. Baik. Berarti kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menampung dari kurang lebih ada sekitar 80-an undang-undang yang ada ini, satu di antaranya Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada beberapa poin yang masuk di Undang-Undang Cipta Kerja nanti. Ketika pelaksanaannya ini masih membutuhkan peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri begitu ya Pak Him ya? Betul. Saya kira itu yang kemudian menjadi alat ukur. Tapi kalau levelnya peraturan pemerintah dan undang-undang itu kan gampang, judicial review-nya melalui Mahkamah Agung cepat itu Mas, gitu. Jadi beda dengan undang-undang yang kemudian harus konstitusional komplain ke konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira hari ini kawan-kawan yang atau siapapun mereka yang mengikuti persoalan ini sudah menyiapkan pasal-pasal mana yang akan judicial ke Constitutional Court untuk memperoleh penilaian konstitusional terhadap undang-undang dasar. Jadi misalnya tadi hak dasar misalnya cuti, libur, ada semuanya. Jadi mungkin ini soal komunikasi, sekali lagi soal komunikasi. Nah, nanti kalau PP dan kemarin saya sudah sampaikan ketika Vikon dengan Bu Menteri, Bu, ya saya ini jelek-jelek ini ya ahli hukum gitu ya, dan masih jadi sekjen hukum tata negara. Kalau ada rancangan-rancangan gitu mungkin sebaiknya di-share lah dulu gitu, supaya kami juga ikut diskusi. Nah, diskusi ini kan tukar pikiran, komunikasi, dan two-way traffic lah gitu. Di teorinya Pak Suko saya kira beliau lebih mendalam lah soal ini. Nah, sekali lagi saya kira proses komunikasi yang tidak lancar, mampet, itu jadi emosi Mas, biasa ya. Kira itu. Baik, Pak Im, Pak Suko, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali. Dan sahabat pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilbub Sidoarjo 2020.
saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, pendengar sahabat, di mana saja Anda berada, masih di program Dinamika Jawa Timur dengan tema menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tentunya bisa Anda dengarkan di LPPL kesayangan Anda. Bersama dengan dua narasumber, Dr. Sukowidodo, MSc, pengamat komunikasi dan juga Ketua Pusat Informasi dan Humas UNER, dan juga ada Dr. Himawan Estu Bagio SHMH. Beliau adalah Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Untuk Anda yang bertanya silakan ya di 0821-3264-109. Sepertinya ada pertanyaan ini Pak Suko, Pak Him, yang sudah disampaikan ke 0821-3264-109. Saya ke redaksi terlebih dahulu. Karin. Iya, ini sudah ada satu pertanyaan dari El Dianuarta. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak mau membahas mengenai isi dari RU Undang-Undang Cipta Kerja, tapi yang ingin saya bicarakan adalah mengenai pengertian dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law. Banyak sekali orang-orang yang sampai saat ini ternyata masih salah paham juga dengan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Padahal dari apa yang saya pahami sendiri, di Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja ini berbeda. Omnibus Law merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal melalui metode ilmiah, sedangkan untuk Undang-Undang Cipta Kerja sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan dari metode Omnibus Law tersebut. Gampangannya seperti penulis menganalogikan Omnibus Law ini sebagai metode penelitian skripsi, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hasil penelitian yang telah diuji oleh para dosen di kampus pada satu ujian skripsi. Dan dari pengertian itu saja sudah banyak sekali kesalahpahaman di dalam mengartikannya. Karena itu juga bisa membuat masyarakat pro kontra dengan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, Pak Himawan ada komentar? Ya, tanya ini yang komentar ini, ya sekolah hukum. Iya, ini mungkin mahasiswanya Pak Himawan barangkali. Ya mudah-mudahan ya, tapi memang seperti yang saya matur tadi, metode pembentukan undang-undang dengan menggunakan cara yang disebut Omnibus Law itu menjadi disruption istilahnya Pak Suko itu ya, sesuatu yang menggoncangkan gitu ya. Jadi memang di negara-negara seperti yang saya sampaikan dulu, di negara maju dulu juga begitu, dalam kondisi tertentu diambil alih, dilakukan dengan metode ini. Ya pertama juga gagap-gagap, hampir semua para pembelajar hukum hari ini, khususnya orang-orang yang belajar hukum perundang-undangan juga, ini kok nggak sesuai dengan Undang-Undang 12 2011, ini pendekatan positivistik itu pasti bilang begitu gitu ya. Tapi kalau belajar sekolahnya Prof. Tandyo, Prof. Sajipto Raharjo gitu, memang ya ada sebuah proses perubahan hukum yang engineering gitu. Roskupon bilang ini mengengineering hukum gitu, sehingga memang kemudian harus
out of the box gitu caranya. Ya, saya setuju tadi. Jadi Omnibus Law itu metode untuk melakukan perubahan undang-undang. Hasilnya salah satunya lah Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang kaitannya dengan investasi, undang-undang yang kaitannya dengan perpajakan gitu. Itu hasilnya. Jadi terima kasih tadi sudah ada yang satu. Mudah-mudahan yang menyampaikan tadi juga menjadi bagian dari proses komunikasi publik yang menjadi pencerah buat yang belum paham. Terima kasih ya yang sudah menyampaikan tadi melalui forum ini. Saya kira Pak Suko yang bisa lebih menambahkan. Baik, Pak Suko ada tambahan ini Pak Suko? Iya, suara saya terdengar Mas. Agak putus-putus nih Pak Suko. Halo. Iya, oke. Ini agak clear. Monggo Pak Suko. Halo, hilang. Halo Pak Suko. Di jalan. Suara saya terdengar Mas. Terdengar. Halo. Lumayan Pak Suko. Halo Pak Suko. Ya, Pak Suko. Halo Mas. Ya, monggo Pak Suko bisa dilanjutkan. Halo. Ya, sudah terdengar Saya jelas. Coba, ya, saya kira sebetulnya kalau soalannya, Ya, halo. Ya. Jadi dari awal saya katakan yang jadi soal adalah cara atau komunikasi tadi dengan analogi bagaimana program keluarga berencana yang butuh waktu, butuh energi komunikasi kepada publik gitu loh. Nah betul, saya juga pelajari proses-proses Omnibus Law itu sebenarnya jawaban terhadap sejarah ini, terhadap hubungan global gitu loh, karena nggak mungkin Indonesia hidup sendirian. Tapi problemnya ya tadi ada politik macam-macam dan sebagainya itu. Gitu. Iya. Baik. Kalau begitu saya coba ke Pak Imaman. Masih termonitor Mas? Masih termonitor, cuma agak putus-putus ini Pak. Kalau begitu saya coba ke Pak Imaman. Pak Imaman, kalau memang Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mulai ditetapkan oleh DPR sejak tanggal 5 Oktober lalu, apakah ini serta-merta otomatis sudah diimplementasikan di lapangan atau butuh waktu untuk sosialisasi nih Pak Him? Terima kasih. Jadi persetujuan bersama itu namanya. Persetujuan bersama sudah diambil tanggal 5 Oktober yang ditandatangani oleh semua. Jadi oleh para menteri yang ditugaskan Presiden hari kerja. Jadi kalau 30 hari kerja itu kemudian ini tidak diundangkan, maka pasal 21 Undang-Undang, pasal 20 Undang Dasar dan berlaku. Nah, memang ini kemudian harus dipikirkan. Kalau hanya seperti itu, sebenarnya ini kan prinsip undang-undang berlaku itu kalau sudah diundangkan di dalam lembaran negara, maka iya. Halo, Pak Im? Jadi kita masih punya waktu 30 hari kerja sejak undang-undang ini mendapatkan persetujuan bersama. Nah, tadi 30 hari ini memang kita perlu waktu untuk bersosialisasi. Nah, memang ini banyak kendala. Kalau dulu 30 hari bersosialisasi itu bisa menghadirkan, bisa berkumpul dan yang lain. Sekarang ini kan bersosialisasi harus melalui medsos, daring. Nah, daring itu ada plus minusnya. Kalau penerimaannya tidak bagus, apalagi sinyalnya nggak bagus begini kan, informasinya jadi nggak pas kan gitu. Jadi sinyal menentukan kalau sudah daring begini, Mas. Jadi menurut saya inilah yang harus kita tata bersama bagaimana situasi untuk menyampaikan. Nah, kami di Jawa Timur sudah diperintah oleh Ibu Khofifah, Ibu Gubernur, untuk membentuk tim pengkajian dan sosialisasi undang-undang khususnya Cipta Kerja di Jawa Timur.
Kami sudah sampaikan kepada Ibu untuk draft-draftnya ya melalui Pak Sekda dan Biro Kesos tentu, karena proses suratnya harus seperti itu, sabar dulu. Nanti kita berharap bahwa ada semua komponen, pekerja, Apindo, pemerintah, kemudian para ahli dari kampus bisa menjadi bagian dari proses sosialisasi. Nah, hal yang pertama mesti duduk bersama, kita mencermati substansi kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini mana yang perlu disampaikan. Seperti yang saya introduksi tadi, ada 8 hal yang harus kita cermati bersama. Nah, kita harus sepakati. Nah, tentu cara kita memandang dan melihatnya itu kritis saja nggak apa-apa. Jadi ketika pasal ini misalnya diterapkan, contoh ya, pasal mengenai outsourcing misalnya atau alih daya, itu pasalnya bagus, tapi penerapannya itu butuh komitmen birokrasi yang bersih, yang tidak korup gitu. Nah ini penting. Jadi saya mau sampaikan, jadi sampai ke depan pun ini yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ini butuh pengawalan. Pengawalan siapa? Birokrasi. Birokrasi yang gimana? Yang tidak korup gitu. Yang tidak korup artinya tidak mengkorup posisi regulasi itu. Karena kalau kemudian sebagai pemerintah tidak bisa berpijak di tengah, ya ini akan merugikan salah satu pihak gitu. Jadi semua regulasi, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Investasi, semua butuh. Jadi saya melihat metode Omnibus Law yang kemudian melakukan perubahan ini tidak selesai di undang-undang, Mas. Tidak selesai. Nanti kita lihat PP-nya, kita uji permennya, lalu implementasi. Nah, ini butuh transparansi. Dan saya kira dunia birokrasi modern, apakah itu yang teori-teori modern yang dibangun oleh pikiran-pikiran modern yang kemudian memberi syarat-syarat pikiran Jürgen Habermas, misalnya pikiran-pikiran yang modern kaitannya dengan Anthony Giddens, misalnya mengenai bagaimana memandang sinergitas, sekarang harus dibangun. Jadi birokrasi yang sekarang ini akan dipertaruhkan dalam implementasi undang-undang yang baru. Ya, dan inilah yang kemudian oleh para pengkritis itu masih dikritisi. Ini bisa melahirkan birokrasi yang korup yang berbahaya dengan undang-undang ini. Apakah itu cipta kerja, apakah itu investasi, apakah itu perpajakan. Saya kira kalau dibuka berat gitu, lantas kemudian apa yang harus dilakukan pada level implementasi. Nah, nanti kita lihat di situ komponen para ahli yang kemudian memberi guidance. Oh, undang-undang cipta kerja itu belum syarat birokrasi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita tidak bisa berhenti di undang-undang ini. PP-nya juga belum ada. Saya kira itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Lebih baik kita diskusi terbuka, kemudian kita berdebat situ secara imbang begitu, apa yang sini idenya apa, ini apa, kurangnya apa, lebihnya apa gitu. Kemudian kita lihat di dalam implementasinya sebetulnya syarat-syarat apa yang kita bisa lakukan sehingga semuanya memperoleh perlindungan yang seimbang dengan implementasi undang-undang. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Him, ini dan juga Pak Suko, ini ada pertanyaan menarik ini lewat SMS dari Pak Anto yang ada di Porong ini. Pak Anto menyampaikan, ini sebenarnya bukan pertanyaan, agak lebih condong ke curahan hati ini. Pak Anto mengatakan begini, percuma kalau banyak undang-undang kalau korupsi masih tetap jalan. Monggo Pak Suko ada komentar ini Pak Suko, karena kita tahu untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini kan juga relatif cepat begitu ya untuk penetapannya dibandingkan dengan undang-undang yang lain yang masih digodok di balik begitu, dan seolah-olah terkesan ini dipaksakan. Dan undang-undang seperti ini apakah memang bisa dikatakan akhirnya nanti impact-nya akan memberikan dampak yang bisa dikatakan investasi yang semakin deras mengalir ke negara kita dan juga peluang kerja yang juga semakin banyak ini. Pak Suko ada tanggapan ini, Pak? Ya, salah satu kritik terbesar terhadap investasi di Indonesia adalah kembuletan. Jadi begitu banyaknya birokrasi,
yang kemudian birokrasi ditentukan oleh perundangan-perundangan. Nah, ini kan ada sebuah ruang di mana undang-undang ini bisa meringkas, ya, meringkas dari seluruh itu sehingga tidak ada kesulitan, tidak ada duplikasi gitu loh. Jadi persoalannya kan saya bilang tadi, kalau saja juru bicaranya Mas Himawan, saudara saya ini, selesai persoalan itu. Karena kan butuh clarity di dalam teori komunikasi, clarity ketika itu disampaikan kepada publik. Nah, proses-proses ini tidak ditempuh dengan baik gitu loh. Jadi Pak Himawan pasti berada pada kebingungan juga antara sebagai birokrat dan ilmuwan. Karena ini kan ketua hukum tata negara ini Mas Himawan ini. Jadi maksud saya kalau dalam posisi seperti ini ya pemerintah jangan satu denial, kedua jangan defense, jangan menolak-nolak terus, tapi juga jangan bertahan memaksakan gitu. Oke, dengarkan. Kenapa tidak dibikin forum? Jadi masukan dari masyarakat menunda dulu misalnya, kan tidak masalah itu karena ada problem yang belum selesai. Nah, pendekatan ini yang saya kira agak diabaikan sehingga terjadi reaksi seperti sekarang ini. Nah, ini kemudian muncul reaksi yang kemudian menjadi konflik-konflik seperti ini dan orang multitafsir luar biasa. Nah, sebetulnya kalau substansi, tadi kan saya bilang tidak cukup niat baik, tapi niat baik itu harus dikomunikasikan dengan tepat, dengan akurat, sehingga tidak merasa yang lain ini ditinggal atau apa. Saya kira pasti materinya bagus. Kalau kurang, ya diluruskan lah ruang komunikasi publik. Karena dalam demokrasi itu harus tersedia diskursus sosial dan critical thinking, cara berpikir kritis jangan dianggap sebagai memusuhi gitu loh. Nah, ini kan kayaknya ada dorongan untuk terlalu memaksa dilakukan dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Nah, ini kalau kemerdekaan musuh Belanda tidak apa-apa. Ini kan musuh bukan musuh. Ini kan kita sedang membahas bareng-bareng. Sehingga menurut saya harus ada waktu dan harus ada cukup ahli untuk bisa menduduk persoalan ini sehingga semua terakomodasi. Baik. Saya ke Pak Him, ini ada pertanyaan dari Bu Dwi Fitriana dari Lumajang lewat channel YouTube-nya Suara Sidoarjo Live. Mau bertanya tentang kalau di media sosial ini banyak sekali versi dari Undang-Undang Cipta Karya, ada yang versi 800 lebih halaman, ada yang versi 900 lebih halaman, bahkan di broadcast juga banyak beredar. Sebenarnya undang-undang ini sudah fix atau masih akan berubah? Moga Pak Im. Saya senang. Ini termasuk mewakili yang dipikirkan Pak Suko tadi. Banyak informasi yang carut marut sehingga banyak orang yang bertanya. Jadi begini, terima kasih pendengar di sini. Jadi begini, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ngomong Cipta Kerja saja ya, bukan Omnibus Law supaya nanti itu yang sekian halaman hasilnya itu dari bagian itulah. Omnibus Law yang berangkat itu isinya macam-macam. Itu mulai Februari itu ada draft awal yang dikirim. Begitu ada pembahasan di internal, ada lahir lagi, beredar lagi yang halamannya ganti. Kemudian tahapan pembahasan di Badan Legislasi hari ini beredar lagi yang sudah sekarang dicetak dengan A4 atau folio, berubah lagi halamannya. Ya, akhirnya ada orang yang kemudian mempersoalkan perubahan-perubahan berapa halaman itu, tapi ya nggak apa-apa. Memang ya karena terkomunikasi katanya Mas Suko. Akhirnya ya jadi pertanyaan, ini kok gonta-ganti sih halaman ini. Padahal memang itu perkembangan dari waktu ke waktu yang harus memang berubah karena melakukan pembahasan. Nah, kalau dipertanyakan apakah draft ini akan berubah? Oh tidak. Setelah tanggal penyerahan terakhir final itu tanggal berapa ya, saya lupa, 18 atau berapa ya, 7 Oktober ya yang diserahkan terakhir itu yang pokoknya terakhir diserahkan oleh DPR kepada Presiden untuk mendapat pengesahan kemudian dilakukan pengundangan sudah nggak berubah lagi ya. Seingat saya itu 812 halaman yang terakhir ya kalau ngomong halamannya ini, dan itu tidak. Nah, terima kasih, tapi memang itulah dinamika kita. Jadi
sempat juga ditanyakan oleh kawan-kawan saya dari para pemimpin serikat di Jawa Timur ketika bertemu dengan Pak Menko Polhukam. Saya sempat mengantar rombongan para pemimpin serikat Jawa Timur untuk langsung berkomunikasi dengan Prof. Mahfud, MD, sebagai Menteri bersama Ibu Gubernur dan saya. Jadi ditanyakan juga, dijelaskan seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika draft itu sudah dibahas, masuk kemudian ditandang itu di para perhalaman. Jadi metode draftingnya itu draft yang terakhir itu di para perhalaman oleh pemerintah dan DPR dan tidak akan berubah lagi gitu. Jadi nanti kalau berubah kelihatan, akan dilihat loh ini kok berubah loh, mana parafnya nggak ada. Jadi hanya saja memang yang ada parafnya yang kemudian itu nggak bisa beredar gitu loh, itu nggak bisa beredar, itu menjadi arsip bersama antara pemerintah dan DPR. Jadi sekali lagi saya juga sering mengawal pembuatan seperti itu di DPRD provinsi waktu saya kepala Birohukum dulu. Jadi draft yang final itu pasti diparaf bersama. Nah itu yang tidak akan berubah lagi. Nah mudah-mudahan kita tinggal menunggu untuk itu dicetak tapi yang tidak ada parafnya tentu. Nah itu yang harus kemudian nanti ada logo bintangnya. Nah sekarang ini juga repot. Ketika dicetak ada logo bintangnya, orang juga bisa melakukan dengan melakukan apa itu menyalin lalu membuat hal sama. Nah bisa juga melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Yang dunia teknologi hari ini itu bisa bikin ribet juga karena orang bisa melakukan yang sama jadi asli tapi palsu akhirnya kan gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Nah, mudah-mudahan yang penting gini, yang penting substansilah kita cermati. Kita lihat dari isi, dari penjelasan, itu yang harus kita cermati bersama untuk nanti kita bisa menerima undang-undang dengan baik. Jadi, terima kasih saya kira kritik yang mulai berubah halaman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami karena memang pembahasannya bertingkat dan sering sekali lagi berubah, pembahasan berubah. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Baik, terakhir saya ke Pak Suko. Pak Suko, ini kan untuk Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditetapkan dan kurang lebih dalam waktu dekat ini juga akan segera diimplementasikan ke lapangan atau ke masyarakat ini. Dari pengamatan Anda ini, hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya tidak terjadi misinformasi atau disinformasi seperti sebelumnya ini, Pak Suko? Ya, saya kira seperti Pak Imawan paham banget lah proses-proses. Nah, sekarang ini kan era termasuk mungkin kalau Anda mundur sedikit tentang pertemuan virus dengan viral ini ya, soal pandemi ini juga kacau balau dan susah untuk mensolidkan pikiran-pikiran masyarakat. Ini zaman overload komunikasi. Nah, ini yang tidak disadari oleh para penyelenggara undang-undang itu. Biasanya ada tata cara, termasuk penjelasan yang disampaikan Pak Imawan tadi. Makanya saya bilang, saya usul Pak Imawan itu jadi juru bicara Omnibus Law itu loh. Tentu dengan catatan-catatan. Dari nama saja, kadang-kadang kan penting kan. Istilahnya orang Jawa itu asmo ngomong. Jadi namanya bawa gitu loh. Kalau orang bilang cipta kerja, wah ini menciptakan kerja, waduh cik sombongnya pemerintah. Dan apa nggak ada kata lain ya, karena pendekatannya ya kurang perfect. Yang kedua ada kemerungsung jadinya ya cara-cara ini. Jadi sekali lagi tidak cukup niat baik saja. Ketika saya jatuh cinta pada seorang gadis di jalan, saya langsung saya tembak. Kan nggak begitu kan, ada proses-proses di mana mesti saya mengenalinya dan sebagainya dengan karena akan melibatkan dua pihak yang berhubungan, yaitu misalnya kalau ini malah banyak pihak. Nah, ini yang kayaknya tidak Jadi kalau ke depan seperti apa? Ya pasti harus diurai dulu, dideteksi dulu, kemudian dikomunikasikan dulu. Jangan pernah meninggalkan komunikasi relasi di dalam penerapan Undang-Undang Omnibus Law. Karena kalau tetap dipaksakan akan terjadi cacat imajinasi di masyarakat.
Iya, baik. Ya tentunya di sisi lain kita juga berharap sebagai masyarakat Indonesia ini ke depan negara kita juga akan tetap menjadi negara yang cukup menarik bagi para investor begitu ya. Kemudian juga peluang kerja setiap tahun juga ada, karena informasinya setiap tahun itu ada 2,9 juta pencari kerja baru, dan ini mudah-mudahan dari apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini tentunya akan mengoptimalkan kepentingan dari masyarakat Indonesia. Sekali lagi Pak Suko, Pak Himawan, terima kasih untuk waktunya. Banyak manfaat yang kita peroleh untuk diskusi kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat ini. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Kalau bisa kapan lagi Mas, biar bisa lebih mendalam nanti. Setelah ini kan ke depan ini kami besok akan menetapkan upah provinsi dan menetapkan upah kabupaten kota. Hasil pembicaraan supaya bisa kita perbincangkan, barangkali nanti nggak apa-apa, saya akan bisa jadi martir yang di depan lah, menyampaikan dengan cara kemampuan saya seadanya lah, mudah-mudahan rakyat makin paham. Terima kasih sekali lagi saya dilibatkan dalam forum dialog pagi ini, mudah-mudahan menjalankan sukses semua, radio ini juga semakin jaya. Terima kasih. Matur nuwun, selamat pagi, terima kasih untuk Anda Pak Himawan Estu Bagio, dan juga tadi ada Pak Suko Widodo, pengamat komunikasi. Baik, sahabat, program Dinamika Jawa Timur dengan tema menjawab tanda tanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini telah selesai. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan lewat Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Jombang, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Ersal FM Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Kanjuruhan Malang, Praja Angkasa Trenggalek, Ralita Pamekasan, Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.